Shalom anak-anak yang Bapak banggakan. Hari ini kita mau dengarkan renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita menyanyikan sebuah pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan bersama-sama, Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat karyamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau renungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, berkati anak-anak hamba-Mu di tempat ini, meskipun secara virtual di rumah mereka masing-masing, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik. Anak-anak kasih dalam Tuhan, hari ini
kita mau mendengarkan renungan dengan topik atau judul bertumbuh dalam Tuhan. Anak-anak, apa itu pertumbuhan? Ya, segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Kalau sesuatu tidak bertumbuh, berarti itu tanda-tanda kematian. Jadi kita harus bertumbuh senantiasa. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga mulai. 2 Petrus pasal yang pertama ayat pertama sampai ke 8. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Bapak akan bacakan buat kita semuanya. Kuasanya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenan dengan hidup dan kesalehan melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita menuju kepada kemuliaan dan kebaikannya. Melaluinya Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang amat besar dan berharga, supaya dengan janji-janji tersebut kamu dapat ikut ambil bagian dalam keilahiannya dan terhindar dari kerusakan yang terjadi di dunia yang disebabkan oleh berbagai hawa nafsu. Untuk tujuan itu berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan imanmu dengan kebajikan, kebajikan dengan pengetahuan, dan pengetahuan dengan penguasaan diri, dan penguasaan diri dengan ketabahan, ketabahan dengan kesalehan, kesalehan dengan kasih persaudaraan dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebab jika semuanya ini ada dalam dirimu dan terus bertambah-tambah, maka kamu tidak mungkin menjadi sia-sia atau tidak berbuah dalam pengetahuan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu versi firman Allah yang hidup, ya. Bapak bacakan dulu dari terjemahan baru ayat 5. Pertama, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, bahwa pertumbuhan itu harus ada, ya, bertumbuh. Jadi mulai kita dari anak-anak, ya, harus bertumbuh. Ketika kita dilahirkan, ya, hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan di situ pasti ada pertumbuhan, ya, bertumbuh dalam, misalnya ketika kita masih anak-anak baru dilahirkan, ya, bahasa kita juga bahasa gitu, bahasa kita hanya nangis, tidak tahu apa-apa. Ketika kita 1 tahun terus, udah nggak mungkin lagi, ya, komunikasi kita seperti itu, hanya menangis. 2 tahun, ya, apalagi 2 tahun dia udah mungkin fasih berbahasa, fasih untuk berkomunikasi. 3 tahun apalagi. Nah, 4 tahun udah masuk sekolah, 5 tahun dan lain sebagainya. Ada pertumbuhan, ya, ada pertumbuhan. Jadi kita harus usahakan pertumbuhan itu. Sadar atau tidak sadar, pertumbuhan itu harus terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Jadi kalian, apalagi yang sudah kelas 7 SMP, ya, baru berapa bulan yang lalu kalian masih SD. Nah, tentunya kalian harus bertumbuh, nggak mungkin, ya, kalian masuk di SMP, kalian dengan caramu yang waktu SD, ya, melakukan apa pelajaran yang di SMP, nggak mungkin. Karena terus, ya, pembelajaran itu juga materinya akan semakin sulit. Jadi harus bertumbuh. Jadi kita nggak boleh main-main lagi. Nah, satu yang Bapak mau ingatkan buat kita, bahwa belajar itu bukan hanya sekedar kalian mencari satu lembar ijazah, bukan. Tapi kalian bisa mengembangkan bakatmu, mengembangkan potensi dirimu, ya.
Esensi daripada belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itu esensi daripada belajar, bukan hanya datang ke sekolah tapi nggak tahu ngerti apa-apa. Ketika pulang nggak bisa membawa sesuatu apa-apa yang bermanfaat buat diri sendiri. Tapi kita mau ada sesuatu yang bertambah dalam diri kita. Itu artinya bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jadi bertumbuh dalam segala aspek. Ya, kalau kita bertumbuh misalnya dalam kehidupan jasmani kita pasti bertumbuh. Kenapa? Karena kita makan, terus makan. Tapi dalam aspek yang lain juga kita harus bertumbuh. Apa? Aspek pengetahuan kita, aspek intelektual kita, belajar dan belajar. Nggak mungkin seseorang bisa pintar kalau tidak mau belajar. Ya, jadi oleh sebab itu anak-anak yang Bapak banggakan, kita harus bertumbuh, belajar. Ada usaha yang harus kita tekuni, ya, tugas-tugas yang mungkin meskipun mungkin dalam masa-masa pandemi ini kita belajar ya jarak jauh secara virtual, tapi itu tidaklah menjadi penghalang buat kita untuk kita berprestasi. Kalian bisa belajar ya dengan leluasa di rumah, ada internet dan lain sebagainya, semuanya ada sumber-sumber, banyak sumber yang kalian gali. Jadi bukan hanya tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari rumah, tapi ada kemauan dari diri kalian untuk bertumbuh dalam hal rohani. Yang paling penting kalian harus cinta sama Tuhan, ya. Semuanya kita harus berpusat kepada Tuhan, sebab tanpa Tuhan apapun yang kita lakukan itu sia-sia semuanya. Oleh sebab itu kerinduan kita untuk kalian bisa bertumbuh. Ayo terus, ya, ada kesadaran untuk kita bertumbuh. Jadi yang harus ada dalam diri kita ada kemandirian. Ya, mandiri. Mandiri itu artinya tidak harus bergantung sepenuhnya kepada orang tua kita atau kepada orang lain. Jangan harus disuruh untuk kita belajar, tapi ada inisiatif dari diri kita untuk kita bisa belajar. Ya, sebab itu untuk menggapai masa depan kalian. Itu aja renungan untuk hari ini. Ya, biar kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Kau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan, mulai kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9, dimanapun mereka berada Tuhan, diberkati oleh-Mu, dijagai oleh Tuhan, jagai kesehatan mereka ya Tuhan dari virus-virus. Berkati mereka Tuhan, jagai Bapa dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati juga orang tua mereka yang mungkin dampak daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan mereka mungkin ada bermasalah dalam finansial pekerjaan. Tuhan yang tidak bekerja diberikan pekerjaan yang terbaik buat orang tua mereka. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.